Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2023C akan mempresentasikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nadia Arifia Zahra dengan NIM akhir 049, Roza Kusuma Maida Mardika dengan NIM akhir 269, Harlinda Vina PE dengan NIM akhir 477, Septian Aji Nugroho dengan NIM akhir 377, Elda Furi Lestari dengan NIM akhir 304, dan Miko Wahyu Pamungkas dengan NIM akhir 419. Baik, materi pertama yaitu klasifikasi dan konflik kepentingan dalam akuntansi. Tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi tiga kelompok, yaitu perusahaan, pengguna, dan juga profesi akuntansi. Kemudian kita berbicara mengenai peran masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu firm atau perusahaan yang membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, atau non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagian dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan-perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pengguna atau user yang membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Yang ketiga yaitu profesi akuntansi yang membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntansi terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian interaksi dari ketiga kelompok tersebut dapat disajikan dalam sebuah diagram Venn, di mana lingkaran U mencerminkan kepentingan dari para pengguna akan informasi yang dianggap bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi mereka. Dan kemudian lingkaran C mencerminkan kumpulan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan, entah ia berada di dalam atau di luar batasan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian lingkaran P mencerminkan kumpulan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntan. Area yang diberi nama I mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterima oleh semua tiga kelompok tersebut. Dengan kata lain, data-data ini diungkapkan oleh perusahaan. Para akuntan dapat membuat dan memverifikasinya, dan mereka dianggap relevan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu area 2 dan 7, 2 sampai 7 mencerminkan area-area yang menjadi konflik kepentingan. Baik, yang selanjutnya adalah perumusan tujuan laporan keuangan. Dalam teori akuntansi, perumusan tujuan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini didasarkan pada konsep dasar akuntansi dan prinsip laporan keuangan yang ditetapkan oleh standar akuntansi seperti International Finance Reporting Standard atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Next slide. Tujuan laporan keuangan sendiri adalah menurut kerangka konseptual IFRS dan GAAP, tujuan utama laporan keuangan antara lain yang pertama, memberikan informasi keuangan yang relevan bagi investor, kreditur, dan pihak berkepentingan yang mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Kedua, membantu dalam mengambil keputusan ekonomi seperti keputusan investasi, pembelian kredit, dan evaluasi manajemen. Ketiga, menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi oleh entitas. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu. Next slide. Nah, untuk perumusan tujuan laporan keuangan sendiri ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini berfokus pada bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip ideal, lalu juga menekankan penyajian informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Lalu yang kedua ada pendekatan positif. Pendekatan ini mampu menganalisis bagaimana laporan keuangan digunakan dalam praktik dan bagaimana standar akuntansi berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir pendekatan deskriptif, menggambarkan praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata dan bagaimana laporan keuangan disusun serta digunakan oleh berbagai pihak. Next slide. Nah, agar laporan keuangan memenuhi tujuannya, informasi yang disajikan harus memiliki karakteristik kualitatif. Antara lain yang pertama relevansi, di mana informasi harus membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Dan juga keandalan, informasi harus bebas dari kesalahan material dan dapat diverifikasi.
Komparabilitas. Laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antar perusahaan dan periode yang berbeda. Dan yang terakhir dapat dipahami. Informasi disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kerangka konseptual. Hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah sistem yang terdiri dari tujuan dan asas yang saling berhubungan untuk menciptakan standar akuntansi yang konsisten. Kerangka ini menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan serta laporan keuangan. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual berhubungan dengan beberapa aspek utama dalam akuntansi. Yang pertama ada pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Nah, ini tuh menentukan cara terbaik dalam mengukur dan melaporkan laba. Yang kedua ada masalah pendefinisian, yaitu membahas bagaimana elemen-elemen laporan keuangan itu didefinisikan. Yang ketiga ada konsep pemeliharaan modal atau pendekatan biaya. Ini tuh menentukan metode yang digunakan untuk mempertahankan model perusahaan. Yang terakhir ada metode pengukuran mana yang harus digunakan. Nah, ini tuh menentukan teknik yang digunakan dalam menilai aset liabilitas dan elemen keuangan lainnya. Baik, selanjutnya ada perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Ada 4 tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pada tingkatan pertama ini menentukan tujuan akuntansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan. Pada tingkat kedua, berisi prinsip-prinsip dasar seperti karakteristik kualitatif informasi akuntansi atau relevansi, keandalan, dan keterpeningan, dan efisiensi elemen-elemen dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tingkat ketiga, itu terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus laporan keuangan dan pengukuran. Yang terakhir, yaitu ada tingkat keempat. Pada tingkat keempat ini terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Oke, selanjutnya yaitu laporan-laporan lain dalam akuntansi. Laporan keuangan pokok. Yang pertama di sini ada neraca. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu kinerja keuangan dalam suatu periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Adalah perubahan ekuitas pemilik dalam periode tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi arus kas masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada laporan pendukung. Yang pertama ada catatan atas laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi tambahan yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan manajemen, yang berisi analisis dan komentar manajemen terkait kinerja keuangan. Yang selanjutnya ada laporan keberlanjutan, yaitu berisi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi ini penting karena membantu memastikan laporan keuangan yang kita gunakan dapat diandalkan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dari karakteristik normatif itu yang pertama ada relevance and materiality. Pertama, informasi dalam laporan keuangan harus relevan. Artinya informasi yang disajikan harus dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu ada juga konsep materialitas, di mana hanya informasi yang cukup signifikan yang perlu disampaikan agar tidak membingungkan pengguna. Yang kedua ada form and substance, di mana laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya. Artinya, kita tidak boleh hanya melihat bagaimana sesuatu dicatat secara legal, tetapi juga bagaimana dampak ekonominya dalam kenyataan. Yang ketiga adalah reliability, di mana informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan. Artinya harus akurat, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Jika informasi tidak dapat dipercaya, maka keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut bisa salah. Yang keempat ada freedom bias. Itu tuh laporan keuangan harus bebas dari bias. Artinya tidak boleh dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu, tetapi harus disusun secara objektif agar semua pihak dapat menggunakannya dengan percaya diri. Baik, jadi karakteristik normatif selanjutnya yaitu comparability, yaitu memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan dan antar periode. Kemudian konsistensi, yaitu prinsip akuntansi yang digunakan harus tetap sama agar analisis lebih akurat. Dan yang terakhir, understandability, yaitu informasi harus mudah dipahami oleh pengguna dengan pemahaman akuntansi yang memadai.
Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan yang diutarakan oleh Arthur Levitt, yaitu model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan terdiri atas yang pertama karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Kemudian karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.